الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam keadaan kondisi dan situasi menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Haji awak lah mulai nampak. Ini sangat luar biasa perjalanan Bapak Ibu ini dalam membangun rumah ibadah. Man bana masjidan, siapa yang ikut membangun rumah ibadah, masjid Allah, walaupun sebesar sangkar burung, walaupun kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah ada kesempatan peluang bagi kita. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, memang agak serak sedikit. Ya, banyak basah. Ya, Mbak khawatir tak wasobok awak kini tu. Karena tadi jam 5:30 sampai di rumah udah kecapean, udah latih. Ya, ternyata dilihat WA masuk dari Ustadz kita. Ya Ustaz, jangan lupa di Nurul Ihsan minggu kelima. Astagfirullah. Rencana mau istirahat karena baru pulang dari Kabupaten Agam. Dari kemarin ada 5 agenda di sana dengan Pak Bupati dan Pak Sekda di sana. Mohon maaf, mulai dari hari Kamis maghrib, subuh, kajian korpri, kemudian ke sekolah, khutbah Jumat, baru sampai ke Padang. Mohon maaf Buya, agak anak. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, biar lebih Sarawak, tetapi kita pergunakan untuk ridha Allah, untuk menyampaikan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan suara, diri pun dikorbankan untuk itu. Kalau sahabat seperti itu prinsipnya. Makanya banyak sahabat-sahabat Rasul itu berjuang untuk Islam itu tidak melihat apanya, seberapanya, yang penting berikan korban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita coba sedikit karena sekarang masih dalam suasana Rabiul Awal. Mungkin awak di Sikohalado peringatan hari Senin ya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Mari ramai-ramai, ramaian
Datang sadonyo kemari. Kalau dakwah akan meramain si alai. Itu sama-sama ramai kan. Jadi kalau seandainya tempat-tempat ibadah itu sudah kita ramaikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, itu insyaallah pertanda nilai-nilai keimanan, ketaatan dan ketakwaan di suatu daerah, negeri atau kampung itu kuat. Makanya sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan diundang tak diundang datang. Hari Senin besok. Kalau di Tampe Ambo kini malam kini kok. Tapi biarlah ambo tinggal. Datanglah buyah ke Tampe Ambo. Ambo Karai Pinang. Malam ini itu dengan ustaz-ustaz kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Landasan kajian kita nanti panjang lebarnya akan diuraikan oleh guru kita nanti dalam kegiatan kajian yaitunya peristiwa Maulidun Nabi. Sekarang kita kupas sedikit dulu. Landasannya Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di sini Allah menjelaskan qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah. Jadi kalau awak memang mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Rasul. Jadi kalau dalam kajian ilmu tauhid itu wasilah namanya, itu cara, strategi. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Kalau itu kita lakukan, maka apa kata Allah yang Allah sampaikan di sini kepada kita? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, Allah akan menyayangimu. Jadi kalau awak sayang, cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Itu caranya. Kalau kita ikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Boleh dilihat nanti itu Ali Imran surah yang ke-3 ayat 31. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu hadirin. Apa cara mencintai Rasul tu? Awak ndak hidup di zaman beliau tu. Awak ndak kenal paling kena nama. Makanya itulah setidaknya sekali setahun tarwih diadakan peringatan. Kadang-kadang anak-anak lain di sekolah, lain tempat mengajinya. Maka dalam kajian ilmu tauhid ada namanya ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Kita harus kenal dengan Allah dan juga harus kenal dengan Rasul. Itu perlu tuh. Bahkan syahadat kita tidak diterima oleh Allah kalau nama Rasul tidak terbawa. Itu kehebatannya Rasulullah itu. Jadi Nabi Muhammad tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Siapapun tidak bisa menandingi. Sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad. Tuh tasawuf itu, tauhid. Yang kedua,
namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Nah, di mana tuh Pak? Dalam syahadat. Oh, itu hebatnya. Dalam syahadat kan tidak ada nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Nah, jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang penting bagi kita, biasanya kalau awak tidak kenal dengan sesuatu itu, lain mungkin awak cinta kepadanya. Tidak mungkin itu. Karena kita tidak tahu. Kalau anda kenal dengan calon istri kita dulu, kita tidak, mungkin yang lain jadinya. Tapi dek karena awak lain kenal, akhirnya tak kenal maka tak sayang maka baru tingkean. Ada peningkatannya itu. Sama, supaya awak cinta kepada Rasul, kalau kita tidak kenal, tidak mungkin itu. Anak-anak sekarang kan paling-paling siapa nabimu? Muhammad. Si ayahnya, si ibunya, paling gitu. Itu dasar kulit-kulitnya itu. Anak-anak TK. Tapi bagaimana untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul itu? Nah, itu perlu pendalaman. Perjuangan Rasul, bagaimana beliau sewaktu kecil, bagaimana Rasulullah itu dalam keadaan dimusuhi oleh banyak orang, siapa yang membela beliau. Sangat penting sekali bagi kita. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, supaya awak tahu banyak dengan Rasul, agar kita kan ingin mendapat syafaat dari Rasul, kita harus banyak mengkaji, mentelaah, mendalami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak baca buku-buku agama tentang masalah kehidupan Rasul, perjuangan Rasul. Bukan hanya keluarga beliau, ayah, ibu, kemudian dari Mekah pindah ke Madinah, istri beliau, bukan hanya itu. Karena untuk menumbuhkan kecintaan itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, makanya Allah menyatakan, kalau kamu cinta kepadaku, kata Allah, ikutilah Rasul. Ittiba'ir Rasul, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Apa cara mengikuti Rasul itu? Nah, kan itu yang penting. Apa yang harus kita ikuti? Kan tidak mungkin sembarang ikut-ikut saja doh. Karena beliau kalau secara manusiawi beliau sekarang tidak ada lagi. Keikut kamawa, tidak mungkin. Apa yang harus kita ikuti? Kan itu yang penting bagi kita sebagai umat Islam. Makanya sangat bahaya sekali kalau orang-orang yang menghina, melakukan ejekan, menjelek-jelekan, itu kan sangat menyakiti sekali itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi setidaknya yang pertama yang akan kita ikuti dari Rasul itu adalah nilai-nilai keimanan yang ada pada Rasul. Keimanan Rasul itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau awak tidak mungkin seperti Nabi, seperti Rasul, setidaknya awak mendekat, berusaha untuk itu. Beriman tu teguh, kokoh, kuat. Usaha yang dilakukan Rasul sebelum Nabi hijrah itu ke Madinah, itu membarasikan tauhid dulu. Keimanan itu di Mekah, di tauhid itu sangat perlu kuean. Jangan sampai tauhid itu amburadul.
Jadi ada orang yang tidak mau ibadah, karena iman itu tidak stabil. Nah, kalau imannya stabil, dia akan menjaga, pasti itu. Maka iman itu yazid wa yankus, turun naik. Dia akan naik, akan bertambah dengan taat dan takwa, dan dia akan turun, akan berkurang karena maksiat. Semakin banyak maksiat, dia akan semakin jatuh imannya. Nah, maka jangan buat maksiat, perbanyak ketaatan. Nah, itu caranya. Jadi iman kokohkan, bukan hanya diri awak, anak-anak awak, generasi-generasi awak. Kadang awak ala kue, ala rajin awak solat, tapi anak-anak awak itu berlalu. Karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Tidak bisa indah, karena nanti akan dihisab. Nah, kalau suami sudah rajin datang ke masjid, istri nah, jangan suka berdebat lah situ bagai. Ya kadang-kadang kan orang kau suka berdebat lah bagai. Banyak loh, ada yang hobi berdebat itu. Oh, perempuan tu padusi itu solat di rumah. Cia solat di rumah. Baca lengkap-lengkap hadisnya itu. Sia saja perempuan tu yang solat di rumah. Nah, itu caranya. Kalau suami sakit suami, baru ibu wajib di rumah. Batu melayani suami itu wajib. Salat berjamaah itu jatuhnya nanti kepada sunnah. Atau perempuan gadis cantik rancak mana, kalau datang ke rumah saji patah liyih laki-laki macam dia, nasihat semua gitu. Akhirnya timbul beko, ni nak tangguh rumah sana. Atau di rumah salah. Atau banyak maksiatnya. Oh, dulu kan perempuan tu dilarang ke masjid. Calik zaman dulu. Ini tidak sama zaman dulu, zaman kini dong. Kalau ada perempuan dulu ke masjid, satu masjid jauh. Basobot di jalan tu, nyambe di laki-laki ingin manggadua orang-orang Quraisy tu. Makanya tidak aman. Kalau tidak aman, tidak usah di rumah. Kini awak aman. Awak adalah rancak anak rasanya elok lah gitu kan. Datang ke masjid. Apalagi suami tidak dulu kena bed dah. Suami datang ke masjid, datang ke masjid. Nah, gitu caranya. Karena sholat jamaah itu afdol, lebih utama. Nah, gitu. Jadi cara pandang dalam memahami sesuatu itu perlu diluruskan juga. Ini ada je orang hobi-hobi berdebat tu bagai, ini masih kareh, masih tegang oleh mari situ. Enggak usahlah. Jadi keimanan, ikuti Rasul. Istiqomah dengan iman tu. Istiqomah datang ke masjid, istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Itu keimanan itu. Karena indikasinya mereka sangat bahaya sekali. Bersyukurlah Bapak Ibu, awal alhamdulillah rumah yang lain dake je masjid. Sebabnya Nabi Ibrahim dulu diantan anak kadake masjid Ismail. Dari jauh tu diantan tu. Tujuannya apa? Supaya bisa ibadah. Ismail tu lahirnya kan dekat masjid itu. Apa syukur. Akhirnya rumah lah dake je rumah saji. Ndak je ke rumah saji tu. Alasan awak besok. Ndak ibu ke ibu lain tu. Ibu-ibu yang lain, tampil lain. Ini nanti ditanya tu, masalah kakum fi saqar. Yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar. Qalu, itu kan jamak itu. Mereka menjawab sadwalahe. Sadwalahe bukan seorang itu, seluruh penduduk neraka tu. Qalu,
Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Jadi sholat itu sudah ada semenjak daripada Nabi Adam. Karena ada bahasanya di sana, seluruh penduduk neraka itu menjawab, dulu kami tidak sholat. Rumah kalau dekat masjid, rumah lain. Cuma sholat ke rumah saji itu indah. Di rumah jarang loh. Akan rugi sangat awak tuh. Ya kadang-kadang ada yang alergi pakai kaji kok sembayang ke sembayang saya bantu ndak ada yang lain. Astagfirullah. Sadang lagi dingin taruh sholat kau lain ndak juga. Apalagi kalau ndak dingin. Jangan payah nak, bu. Jangan payah nak. Babu. Perempuan disuruh sholat dalam kamar. Udah bu? Baik. Iya. Awak dia sedang membangun bu. Sedang membangun tuh ya sabar dulu. Iya. 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 Udah bu? Ya. Baik, terima kasih bu. Satu, mohon izin mewakili Pak Pengurus nih. Karena masjid kita sedang membangun, jadi kondisinya memang seperti ini. Bahasa-bahasa dulu. Yang kedua, ditutup itu tujuannya memang, tetapi harus kita tahu nanti gerak imam. Jadi menutup di sana maksudnya supaya terhalang pandangan laki-laki, supaya kita tidak timbul fitnah. Jadi hadis itu dibaca dan dipahami, jangan sepotong-sepotong. Silakan pahami hadis-hadis tentang masalah wanita. Tapi mohon maaf ibu ya, mohon maaf sekali lagi, jangan kita salah persepsi. Siapa saja yang perempuan tuh yang di rumah. Tadi kalau disampaikan sedikit itu, kalau istrimu ingin datang ke masjid sholat berjamaah, jangan dihalangi. Itu lanjutannya itu. Mau di dalam kamar, mau di dalam rumah, silakan. Nampokok sholat, itu intinya itu. Jadi tidak harus dalam kamar doh. Sholat itu doh. Cari hadis itu dulu. Hadis dia ada kesohihan hadis. Nanti dalam ilmu hadis nanti kalau Bapak Ibu yang belajar itu setidaknya ada dalam hadis itu 3 setidaknya. Ada rawi, ada matan, ada sanad. Itu tuh tidak boleh tinggal. Kemudian memahami konteks hadis itu supaya kita itu jangan sampai salah di dalam memahaminya. Kenapa disuruh di dalam kamar? Kalau seandainya tempat di luar kamar itu tidak aman. Kalau aman nggak ada masalah. Di mana saja tampe itu yang penting suci. Makanya cari kepada hal-hal yang berkenan dengan ibadah sholat itu sendiri. Bersih tempat, pakaian dan badan. Perlu ke situ.
Di masa saja tampilnya itu tidak ada masalah. Kalau dalam kamar silakan, di luar kamar silakan. Perempuan itu memang, makanya tadi sudah di alas tadi, kalau seandainya akan timbul fitnah, tidak usah ke rumah saji. Perempuan itu, suami kita sakit, di rumah sholat. Ada gangguan di jalan, tidak usah ke masjid. Atau perempuan itu terlalu cantik yang berlebihan, nanti timbul fitnah dan ghibah. Fitnah itu bukan adu domba apa saja, tetapi nanti panjang cali orang gitu. Anak muda laki-laki dan laki-laki lain rusak hati gara-gara ini datang ke masjid itu muka sih ya. Di rumah tidak usah. Tapi kalau standar biasa saja, polai awak lah gae-gae kok, mangga di rumah juga. Karena solat berjamaah itu, kalau ibu solat dalam kamar berarti seorang, iya kan? Mohon maaf yang gae-gae. Mohon maaf. Kalau solat seorang itu belum maksimal ibadah. Karena sholatul jamaah, hadis itu keluar, sholat berjamaah itu adalah keutamaan dan fadilah. Sholat berjamaah itu. Nah, kalau lihat dalam Al-Quran, aqimus sholah itu perintah, dirikan sholat umum laki-laki perempuan. Wa atuz zakah perintah laki-laki perempuan. Warka'u ma'rakiin, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di masjid, di musola, salat berjamaah. Gitu caranya. Makanya Allah siapkan umur awak pendek. Rata-rata kalau umur akhir zaman kok kan 63 standar Nabi kan gitu kan. Kalau lado 70, 80 itulah bonus. Lah bonus itu, bersyukurlah 90. Tapi tidak ada yang sampai 300 tahun loh. Umat dulu 1000 tahun, Bu. Nabi Adam 1000 tahun. Salat seorang-seorang. Nabi Nuh 950 tahun. Wajar salat seorang-seorang. Baralah mau salat 950 tahun. Awak diagi kini 950 tahun. 70 aja awak lah takui berkacau. 90 awak tagak di muka kacau tu. Camih awak tu. Alah karipui saja ya. Bentuk tawang buah bui saja. Tawang bawa jadilah. Tawang bawa. Alah karipui saja. Ndak ada elok sialah lah tu. Apalagi kalau lah sampai 100 200 lah Betawi daguak je lutui itu mah. Ndak elok lah itu dah. Maka disiapkan di Allah umur pendek, nilai ibadah itu banyak. 27 ah. Sekali ibu salat maghrib di Masjid Nurul Ihsan kau, sekali sama je 27 kali di rumah. Akan hebat tuh. Kalau 27 kali sama 27 hari. Kan solat subuh itu, solat maghrib itu kan sekali sehari. Tidak ada 2 kali sehari loh. Ada 3 kali sehari solat maghrib. Tidak kan? Lah 27 hari, hampir sebulan. 10 tahun saya awak solat berjamaah. Kali saya 27. Karena hampir mencapai umat umur dahulu. Kan luar biasa itu. Jadi begitu rahasia Allah. Jadi jangan basi tungkin you di salat dalam kamar tu leh. Kalau ndak duduk paham di situ. Itu caranya. Istrimu kayak gitu, Bu. Kalau anak ketek-ketek di rumah wajib melayani suami dan anak. Akhirnya anak lah kadang silakan berkiprah. Akhirnya lah muajah, lah menjadi ketua majelis taklim, lah menjadi ini, menjadi itu. Silakan, selagi bermanfaat bagi umat, silakan buat. Karena itu nanti akan menjadi amal jariah. Tapi kalau enggak patuh kepada suami. Itu caranya. Karena saya nikahi dia kayak gitu dulu. Kalau enggak kepatuh, enggak usah. Berhenti jadi bini ambo. Tapi kalau lain amu patuh, taat, selagi ambo taat kepada Allah dan Rasul, ikuti.
Nah, gitu caranya. Jadi ibu jangan memahami hadis itu salah persepsi kita. Nyo kadang-kadang kawan masih tungkin dici hadis itu saja. Akhirnya membatalkan hadis yang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, gitu. Bila hadis itu berlaku kalau ada indikasi-indikasinya, yo. Ah, tuh sholatlah dalam kamar, tidak ada. Sholat dalam rumah. Tapi kalau tidak, awak lah pensiun. Nang kan dipikir leh. Awak datang ke rumah saji, orang malengah-lengah saja. Ancaklah ke rumah saji awak lagi. Banyak amal ibadah, banyak zikir. Siap sholat maghrib kau kembali tidak usah pulang. Tunggu sewaktu isya. Walaupun tidak ada wirid. Baca Al-Quran. Pandai baca Al-Quran, sholat sunnah. Kan sholat sunnah awabin itu kan ada itu antara maghrib dan isya 6 rakaat. Atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Banyak yang bisa kita lakukan. Siap sholat isya, bukan sholat sunnah, baru pulang lah. Gitu caranya. Nah, jadi memang ada itu kawan-kawan yang terlalu fanatik dengan hadis itu. Perempuan itu sholat di rumah, dalam kamar. Itu kan nanti membatalkan hadis-hadis yang lain namanya itu. Padahal hadis ini, ayat ini adalah sahih. Iya bu ya. Kita memang sering seperti itu. Jadi jangan kita terlalu kecil memahami sesuatu itu. Perempuan itu di rumah, iya kapan? Kalau tidak ada sabab, musababnya ke masjid, sholat berjamaah, aman. Kemudian tidak ada masalah, banyak mendatangkan maslahat, bukan mudarat, datang. Nah, gitu caranya. Ya bu ya. Ya. Ya, boleh nanti ditutup nanti. Ya. Jadi untuk sementara mungkin pakai tali saja dulu, boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kita mungkin terbatas ini. Kalau kondisi darurat itu macam-macam. Kondisi darurat macam-macam. Yang penting jangan sampai merusak hati kita. Itu yang penting. Yang ibadah tetap kita jalankan semaksimal mungkin. Yuk. Ya. 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 Baik ibu. Ya, karena masjid lain itu sudah maksimal beliau itu ya. Kalau kita ya betul ibu. Jadi mudah-mudahan bisa kita dan kita yakin bapak-bapak kita di sini adalah soleh semuanya. Beliau fokus terhadap ibadah karena ibadah itu adalah utama. Gitu. Mudah-mudahan tidak merusak hati kita dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kalau khawatir kita nanti agak di tengah aja mobil posisi. Iya, betul. Ya, nanti ibu bisa posisi nanti di tengah aja ambil supaya aman dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Baik Bapak Ibu, jadi iman sangat menentukan. Tolong keimanan kita, keluarga kita, anak-anak turunan kita jangan sampai goyah. Itu yang penting. Jangan sampai goyah karena tantangan mereka itu sangat berat dan sangat luar biasa. Kini banyak Bapak Ibu, ada narkoba, ada LGBT, banyak itu. Ada hal-hal yang berkenan dengan muda-mudi. Angka LGBT di Sumatera Barat sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan tahu itu. Di Sumatera Barat data 2006 balik so 5 balik ribu lebih. Itu 2006 balik tu. Kini 2023. Susah untuk berkurang. Jadi anak-anak awak ragu dulu anak awak kalau anak bujang berjalan jo nak gadi. Kini kadang-kadang anak bujang sama anak bujang
nak gadi semua nak gadi. Susah awak kini ko. Bahas supaya kini ko caranya bentengi diri awak. Jua kamu. Ndak ada lain dari itu. Jua kamu. Kita kan sering di BNN itu membina anak-anak di rumah damping itu. Rata-rata agamanya tipis sekali. Makanya agama sangat perlu. Sangat perlu mana. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai 100% kita harap dari pemerintah. Beliau banyak lah kepikirannya. Makanya dari rumah tangga. Dia anak tu kalau lah malam jangan keluar-keluar seleh. Nak awak. Ya, awak keluar. Maka ada tugas besok. Besok hari masih ada. Kalau duit yo nak besok hari masih ada. Malam kini jo ya, sia kawan awak telefon. Yang dipaturin mana? Sawantanya ya, ndak bisa. Iyo sawantanya ya, yo kawan. Beko di balian ya pangsit beko apailah sudah. Tu ndak muah tu do. Dia go pangsit samangkok saja. Hati-hati itu. Penting. Karena rata-rata itu anak-anak yang berbuat seperti itu punya ayah jo mandi. Kecuali kalau anak-anak yang lain luar lah. Jadi sangat penting sekali. Tauran-tauran bentengin anak awak. Jadi Bapak Ibu, tugas awak bukan ringan, berat, tapi kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, insyaallah, maka banggalah Bapak Ibu masukan sekolah anak tu ke agama. Banyak agamohnya. Jangan banggalo anaknya hebat olimpiade ini, hebat ini, juara ini, tapi iman daduhnya tu kosong, haus. Tu bahaya tu. Calik kini ko perlombaan pertandingan kalau ndak menjalau katuasa ndak buat doan lo. Katuasa bi di mana solasa nyusa pakai sarung pendek masjid jauh situ. Itu kan PR bagi awak tu sebagai orang tua. Ayah tidak melarangmu, tetapi yang sholat, yang ibadah jangan sampai tinggal. Kalau tidak usah kegiatan tu. Itu caranya. Dan anak yang baik dia akan selalu diskusi dengan orang tuanya. Bapak Ibu kan mungkin sudah dititipkan anak-anak oleh Allah. Kita juga seperti itu. Awak kalau indah ke Jawa tu indah. Karena awak prinsip jangan dalam iyo indah. Nyu jua awak dia nak masuk. Kau dalam iyo indah tu dah muah tu dah. Nyu laluan awak dia nak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tauhid, akidah kuatkan anak-anak generasi kita. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak Nabi itu sangat luar biasa. Innama bayastu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu sangat menentukan. Awak sedih mencari anak-anak kini ko, generasi-generasi awak kini ko. Begitu. Karena mereka itu ndak akhlaknya itu sudah. Jadi strategi orang-orang barat untuk menghancurkan bangsa ini, hancurkan generasinya dengan berbagai macam cara, pakai handphone, pergaulan, segala macamnya. Strategi itu menghancurkan. Nah, kalau generasi mudanya sudah mulai, sudah habis tuh. Karena mereka nanti akan besar. Nah, ini sangat penting sekali. Calik wiri-wiri kan ndak nemuhnya bakabuang Jawa dah. Nah, gaya lo remaja kau lah dolo gitu kan. Nah, kadang-kadang wiri remaja jarang lo. Lah diimbau-imbau dulu baru. Apa ya lo membawa maki-maki lah do masjid panitia ndak yo tibo do. Lah do terus beko dari Pemko baru. Lah di absen ndak yo do. Kalau kita seperti itu ndak usah. Wirid itu ndak perlu dipanggil-panggil do. Nang kabar ilmuinyo. Mungkin Bapak Ibu tahu, talabul ilmu, pelamar itu. Ilmu itu dituntui, dicari. Akan penting bagi kita. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, selamain anak awak banyakin ilmu agamanya.
Banyakin ilmu agamanya. Kalau ndak, kita nanti akan dihisap, bertanggung jawab terhadap anak-anak awak. Karena akhlak sangat menentukan. Kadang awak laba sobok, puncak hidung awak je puncak hidung inyo, nyawani yang saya. Tegur sapa tu ndak ada loh. Sampai karena awak nak kalau basobok je orang tua dari awak sapo. Panggil ayah, panggil tante, panggil mama gitu. Itu menanamkan adab namanya itu. Karena adab itu di atas ilmu. Baik Bapak Ibu, karena waktu Isya kita sudah masuk. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Mari kita sama-sama untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Al-afwu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam